Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ajarpedia bersama saya Wisnera. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah teknologi wireless yang disebut sebagai WLC atau Wireless LAN Controller. Jadi WLC ini nanti memungkinkan kita untuk melakukan manajemen konfigurasi beberapa access point secara sekaligus. Gimana kita melakukannya, gimana caranya konfigurasinya, kemudian gimana kita mensimulasikannya di paket tracer, tonton di video berikut. Jangan di skip, tonton terus Ajarpedia. Jadi di sini ada studi kasus di mana kita punya sebuah kantor dengan 3 lantai, di mana setiap lantai itu nanti dilengkapi dengan satu access point. Nah, seluruh access point ini di 3 lantai tersebut akan dikontrol oleh satu WLC. Nah, keuntungan dari WLC adalah kita bisa menerapkan multi SSID tanpa harus mengkonfigurasi di masing-masing perangkat. Jadi nanti ada multiple SSID di lantai 1, tamu, magang, dan karyawan. Kemudian ada multiple SSID juga di lantai 2, magang, dan karyawan. Sedangkan di lantai 3 itu hanya akan ada satu SSID saja, yaitu SSID karyawan. Kemudian ada tambahan, yakni DHCP itu dikelola oleh PC server, kemudian seluruh manajemen dilakukan oleh satu PC admin. Seluruh perangkat nanti akan terkoneksi ke satu buah switch. Oke, sekarang kita coba gambarkan dulu topologinya. Yang pertama saya akan coba simulasikan lantai-lantainya. Misalnya ini saya simulasikan sebagai lantai 1. Kemudian saya pilih warna berbeda untuk lantai 2. Kemudian saya tambahkan satu lagi untuk lantai 1 ya. Kemudian kita kasih identitas. Misalnya ini lantai 3, kemudian ini lantai 2, dan yang terakhir ini lantai 1. Oke, kita sudah punya 3 lantai, tinggal kemudian kita deploy masing-masing perangkatnya. Yang pertama, masing-masing membutuhkan satu access point di setiap lantainya. Nah, access point bisa kita dapatkan di wireless device. Nah, untuk mengkonfigurasi menggunakan WLC, perangkat yang disupport adalah lightweight access point. Jadi khusus di Cisco itu namanya lightweight access point. Di sini ada 2 lightweight access point, yang pertama LAPPT, yang kedua 3702i. Kita akan menggunakan yang 3702i. Kita masukkan masing-masing lantai. 1. Di lantai 2 juga 1, di lantai 1-nya juga satu access point. Kemudian kita butuh satu WLC. Nah, WLC-nya di sini ada 3. Ada WLC PT, kemudian 3504 dan 2504. Di sini kita gunakan yang 2504 aja karena saya sempat pakai yang 3504, ada bug di user interface-nya. Jadi di sini kita pakai yang 2504 aja. Kemudian dikelola oleh sebuah PC server. Kita butuh PC server. Nah, di sini ada PC server. Kita tambahkan PC server 1, misalnya di sini. Kemudian dikelola oleh PC admin. Nah, di sini ada PC admin. Kita tambahkan PC admin misalnya di sini. Kemudian seluruhnya terkoneksi ke satu buah switch. Nah, di sini ada switch. Kita pakai yang ada aja 2960. Oke. Perangkatnya sudah lengkap, sekarang kita koneksikan. Semuanya akan menggunakan kabel copper straight through. Access point masuk. Kemudian access point kita masukkan juga yang dari lantai 2 ke switch. Yang dari lantai 3 juga masuk ke switch. Kemudian server juga masuk ke switch. PC masuk juga ke switch.
Dan yang terakhir, WLC juga akan masuk ke switch. Seperti ini. Di sini masih oranye, kalau mau dipercepat kita klik fast forward-nya. Nah, sudah hijau. Oke, yang pertama kita konfigurasi adalah DHCP server dulu. Kita config DHCP servernya agar nanti seluruh IP beres dulu, baru kita konfigurasi si WLC-nya. Jadi kita masuk DHCP server, kemudian kita konfigurasi IP address DHCP servernya dulu. 192.168.101 misalnya. Subnet masknya 2550, default gateway-nya kita samakan aja. Terus titik 1 dan DNS 192.168.101. Kita samakan saja semuanya. Kemudian kita konfigurasi DHCP service-nya. Gateway-nya 192.168.101. DNS-nya juga sama. 101. Kemudian start IP-nya, misalnya kita mulai dari 100. Maksimum usernya ya kita buat 50 aja. Dan kita save. Pastikan konfigurasinya sudah benar. Lalu service-nya kita on-kan. Seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke PC0, kita coba tes apakah PC0 itu akan mendapatkan IP secara DHCP. Oke, PC0 sudah dapat IP DHCP. DHCP yang pertama, IP kita mulai dari 100. Sehingga nanti DHCP selanjutnya itu akan 101, 102, 103, dan seterusnya. Sedangkan IP mulai dari 1 sampai dengan 99 itu tidak akan diberikan karena di luar dari rentang pemberian IP dari DHCP server. Oke, IP address DHCP sudah selesai untuk PC0. Sekarang kita masuk ke WLC. Nah, di WLC yang perlu kita konfigurasi ada di bagian manajemen. Di sini kita perlu tentukan IP address untuk WLC-nya sehingga nanti bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi via PC admin. Nah, tadi kita sudah set DHCP server di rentang 100 sampai 100 sampai 102.54. Sedangkan yang IP 1 sampai dengan 99 itu tidak digunakan untuk DHCP. Nah, IP itulah yang sebaiknya kita gunakan untuk WLC. Jadi, WLC jangan menggunakan IP yang berada di dalam rentang DHCP. Misalnya, di sini saya gunakan 100.10 misalnya. Ini ada di luar rentang DHCP server tadi. Kemudian subnetnya kita samakan, gateway-nya kita sesuaikan 101, DNS-nya juga kita sesuaikan 192.168.101. Seperti ini. Sedangkan untuk konfigurasi lainnya kita tidak perlu lakukan. Cukup di bagian manajemen ini aja. Perlu diingat-ingat, IP-nya tadi 192.168.110. Nah, selanjutnya yang telah kita konfigurasi adalah Lightwave Access Point. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu di lantai 1. Nah, di sini access point ini belum hidup. Jadi kita harus hidupkan dengan cara kita drag adaptor ini ke port powernya. Nah, posisi sekarang ini sudah hidup, sehingga kita bisa mulai config. Yang pertama kita bikin unique dulu display name-nya, agar nanti ketika kita konfigurasi di WLC kita tidak bingung ini access point yang mana, seperti itu. Misal di sini saya kasih unique name AP LT1, AP lantai 1. Nah, kemudian di WLC kita inputkan controller tadi, WLC-nya IP-nya tadi 192.168.110. Kemudian kita set agar dia bisa minta IP secara DHCP. Oke, dia dapat IP 100.101, melanjutkan dari yang PC admin tadi. Radionya ini tidak apa-apa, tidak dirubah. Kemudian kita lanjutkan dengan
akses point lantai 2 dan akses point lantai 3 dengan proses yang sama. Seluruh akses point sudah terkonfigurasi dengan DHCP. Ini 100, 101, kemudian ada 100, 102, dan yang terakhir 100, 103. Ketiganya juga sudah punya konfigurasi WLC. Oh, ini belum. 192, 168, 110. WLC-nya terkonfigurasi. Sini WLC-nya perlu kita konfigurasi juga. 10. Di sini WLC-nya bilang 110. Kita coba akses si 100.10 ini, WLC ini dari PC admin lewat web browser. 192, 168, 110. Biasanya setelah kita pencet enter ini ada proses, mungkin ada jeda sekitar 5-10 detik sebelum halaman WLC ini akan terbuka. Nah, terbukanya nanti seperti ini. Ini halaman WLC. Yang pertama yang perlu kita config adalah username dan password. Ketentuan username-nya ada di sini, username maksimum 24 karakter, kemudian untuk passwordnya sendiri harus setidaknya 6 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka atau karakter khusus. Di sini untuk kebutuhan testing kita bikin yang gampang aja. Username-nya admin, passwordnya admin 1234, hanya huruf besar. Admin 1234. Ini tidak disarankan untuk kehidupannya, untuk di konfigurasi yang real, karena passwordnya gampang ditebak. Oke, kita start. Ini konfigurasi dasar, basic config yang perlu kita inputkan pertama kali ketika kita mengkonfigurasi WLC. System name, ini nama sistem yang kemudian kita gunakan. Misalnya, jaringan kampus misalnya. Atau jaringan kantor. A, B, C. Nah, kemudian yang lainnya, yang penting adalah manajemen IP address. Ini IP dari WLC-nya 100.10. Kemudian subnet mask-nya 255, 255, 255, 0. Gateway-nya 1. Sesuai dengan konfigurasi yang di awal tadi. Kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa bikin SSID untuk user. Kita bisa lakukan nanti. Tapi di sini nggak apa-apa, kita bikin satu dulu untuk yang karyawan. SSID-nya sesuai dengan yang tadi ada di soal, ada 3, tamu, magang, dan karyawan. Di sini kita bikinnya karyawan, passwordnya kalau untuk WPA2 personal minimal 8 karakter. Kita bikin yang gampang aja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 sampai 8. Tidak disarankan sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manajemen VLAN kita kosongkan karena kita menggunakan default VLAN. Kemudian ini juga kita tidak konfigurasi. Next. Kemudian kita apply. Kemudian ini ada konfigurasi, notifikasi konfigurasi, kita klik OK aja. Dia akan save config. Untuk mempercepat kita bisa klik fast forward button ini. Nah. Kemudian kita kembali ke konfigurasi. Kita klik go. Nah, yang terjadi adalah dia tidak mengenali URL yang tadi kita sudah inputkan. Jadi pertama kali tadi kita bisa, setelah kita setting dasar tadi, nggak bisa diakses lagi. Kenapa?
Karena WLC setelah disetting, dia hanya akan menerima koneksi secure. Jadi, ini kita masih pakai HTTP, tidak secure. Dia hanya menerima koneksi secure HTTPS. Nah, jadi bisa. Kita login dengan username yang sudah kita buat tadi, admin, password A besar, admin 1234. Oke, ini adalah halaman utama dari sebuah WLC. Jadi kita lihat di sini ada port-portnya yang kemudian hidup, kemudian ada beberapa perangkat yang kemudian terkoneksi. Nah, yang bisa kita lihat yang pertama adalah di wireless. Nah, ketika kita masuk ke wireless, di sini sudah ada access point yang tadi sudah kita config. Karena dia menggunakan controller 100.10 yang merupakan alamat WLC ini, maka dia akan muncul di controller WLC ini. AP lantai 1, AP lantai 2, dan AP lantai 3. Kemudian di bagian WLAN, kita akan temukan SSID yang tadi sudah kita buat pertama kali, karyawan. Tapi kita masih kekurangan 2 SSID lagi, yaitu SSID magang dan SSID tamu. Di sini kita akan coba buat, di sini ada create new, kemudian go. Kita buat SSID yang kedua, magang. Kita buat. Kemudian kita buat satu SSID lagi untuk tamu. Nah, di magang ini yang pertama kita perlu konfigurasi, pastikan yang pertama statusnya adalah enable. Nah, kalau disable kita nggak bisa milih nanti, nggak bisa ngeset untuk access point. Pastikan ini enable, kemudian kita bisa configure security-nya. Misalnya kita gunakan WPA2. Nah, kalau kita pilih WPA2, maka policy-nya WPA2 harus tercentang. Kemudian untuk ngeset password, preset key-nya juga harus tercentang. Di sini kita set, misalnya password-nya samain aja, 123456778. Nah, sebenarnya kenapa kita menggunakan multiple SSID? Biasanya karena kita ingin menerapkan QoS yang berbeda untuk masing-masing SSID. Misalnya, throughput paling tinggi harus di karyawan, yang agak lebih lambat nanti di magang, yang paling lambat nanti di tamu misalnya. Nah, kita bisa setting di QoS, cuma beberapa fitur WLC itu tidak bisa diimplementasikan di paket tracer. Salah satunya adalah QoS, ini nggak bisa. Jadi ini nggak bisa diklik nih. Jadi kalau di perangkat aslinya itu bisa, tapi kalau di paket tracer ada beberapa fitur yang memang tidak bisa diimplementasikan. Oke, security sudah. Kita apply. Magang sudah jadi. Sekarang kita bikin WLAN yang ketiga, yaitu tamu. Tamu. Kita apply. Sama seperti tadi, di-enablekan, security-nya kita pilih WPA2, policy-nya WPA2, password-nya preset key, kita set password-nya. Oke, kita apply. Oke. Sekarang kita sudah punya 3 SSID, karyawan, magang, dan tamu. Pastikan admin statusnya di sini posisinya adalah enable. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di topologi, seluruh access point itu sudah punya 3 SSID. Karyawan, magang, tamu. Di lantai 2 juga sama, karyawan, magang, tamu. Lantai 1 itu juga sama, karyawan, magang, tamu. Ini default. Seluruh WLAN yang kemudian dibuat itu akan terdeploy ke seluruh ke seluruh access point yang ada di wireless LAN controller. Kecuali kita config secara spesifik. Nah, konfigurasi ini yang perlu kita lakukan. Karena sesuai di soal, lantai 1 itu ada 3. Tamu, magang, karyawan. Lantai 2, tamunya nggak ada. Cuma magang dan karyawan. Lantai 3, cuma 1 SSID aja, karyawan. Nah, kita akan set di AP Groups. Nah, AP Groups ini fungsinya untuk mengelompokkan access point sesuai dengan kebutuhan manajemen. Misal, mau mengelompokkan berdasarkan lokasi, mau mengelompokkan berdasarkan hak akses,
mau mengelompokkan berdasarkan tipe perangkat. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Kalau di soal ini, saya ingin mengelompokkan berdasarkan lantai. Jadi misalnya saya ketik sini AP lantai 1. Kemudian saya kasih deskripsi AP untuk lantai 1. Oke, ada. Kita bikin grup lagi untuk AP lantai 2. AP untuk lantai 2. Kita tambahkan. Terakhir, AP lantai 3. AP untuk lantai 3. Oke, kita sudah punya 3 akses point di sini untuk 3 lantai yang berbeda. Sekarang kita isi masing-masing grup sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan requirement yang kita lihat di soal ini. Di lantai 1 kita butuh 3 SSID, tamu, magang, dan karyawan. Nah, ini untuk lantai 1 sehingga WLAN-nya ketiga-tiganya harus kita tambahkan di sini. Karyawan kita tambahkan. Kemudian untuk magang juga kita tambahkan. Dan yang terakhir untuk tamu juga kita tambahkan. Nah, jadi nanti WLAN-nya ada 3, karyawan, magang, dan tamu. Lalu, kita set akses point mana yang kemudian akan menjadi anggota akses point lantai 1, AP lantai 1 grup. Nah, tentunya karena di sini kita sudah kasih nama spesifik, AP lantai 1, add AP. Kemudian nanti ada notifikasi untuk reboot si akses point-nya, kita oke-kan aja. Nah, di apply. Nah, kalau kita lihat di bagian AP, di sini nanti sudah pindah. Dari kanan tadi, pindah ke kolom yang sebelah kiri. Ini yang ter-enablekan. Nah, sekarang sudah AP lantai 1, itu sudah menjadi anggota grup AP LT1. Sekarang kita lakukan untuk grup yang lainnya. AP LT2. Untuk lantai 2. Nah, lantai 2, WLAN-nya magang dan karyawan saja, tamu enggak. Sekarang kita config. Karyawan dan magang. Sedangkan tamunya nggak masuk. Kemudian AP yang ikut adalah AP untuk lantai 2. Kita tambahkan. Oke. Kemudian kita apply. Lantai 3. Yang sama, bedanya kalau di lantai 3, WLAN-nya cuma untuk karyawan. Cuma untuk karyawan. Add. Sorry. Nah, sudah. Masuk karyawan. AP-nya hanya untuk lantai 3. Oke. Apply. Nah, sekarang kalau kita lihat di topologi, lantai 1, tamu, magang, karyawan. Maka akses point itu akan memunculkan 3 SSID, karyawan, magang, dan tamu. Kemudian lantai 2, magang dan karyawan. Magang dan karyawan, tamunya nggak ada lagi. Lantai 3 hanya karyawan saja. Ini konfigurasi yang bisa kita lakukan di WLC dan lightweight access point. Nah, misal nanti ketika ada penambahan, misalnya lantai 2 ternyata tidak cukup tercover dengan 1 access point. Masih ada blank spot, harus ada penambahan access point dengan profile yang sama, dengan hak akses yang sama. Maka kita bisa tambahkan 1 lagi lightweight access point di lantai ini. Misalnya kita kasih nama AP LT22 misalnya. Kemudian kita mintakan IP DHCP.
kita set WLC-nya 192.168.110. Kemudian kita koneksikan. Nah, seperti ini. Kita cek lagi konfigurasinya tadi. 110. IP-nya belum dapat. Oke, sudah dapat 104. WLC-nya. Oke. WLC-nya kita set 110. Nah. Oke, dia sudah terkoneksi. Nah, default-nya masih 3 SSID. Default-nya masih 3 SSID. Nah, ini yang perlu kita rubah. Kita masuk di AP group. Dia masuk di, akan kita masukkan di grup lantai 2. Nah, kita lihat di AP. Nah, di sini ada AP lantai 22. Kita centang, kemudian di add. Kita oke. Lalu di apply. Nah, seharusnya dia sudah mengikuti policy di lantai 2. Oke, jadi hanya tinggal 2 SSID, magang dan karyawan. Oke, jadi demikian konfigurasi dan simulasi WLC di paket tracer. Nanti kita bisa modifikasi, misalnya kita bisa tambahkan router, kemudian kita bisa konfigurasi misalnya masing-masing WLAN punya VLAN tersendiri, atau misalnya bagaimana menambahkan remote access ketika kita melakukan remote access WLC-nya dari luar jaringan ini, itu bisa kita modifikasi sendiri. Baik, jangan bosan untuk belajar, tonton terus Ajarpedia. Saya Wisnu Hara, pamit.